Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Amin. Amin. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Satu-satunya Jalan untuk Hidup yang Kekal. Judul khotbah hari ini adalah Satu-satunya Jalan untuk Hidup yang Kekal. Diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Hari ini ibadah khusus untuk mengundang keluarga baru sejak minggu yang lalu melalui online. Online berarti online dan juga offline. Karena kondisi COVID-19 saat ini, jumlah jemaat yang dapat beribadah di gereja dibatasi, sehingga ada orang yang beribadah secara online lewat YouTube dan juga ada orang yang beribadah offline di gereja. Saya sungguh-sungguh menyambut dengan penuh sukacita dan memberkati setiap keluarga baru dalam nama Yesus Kristus. Saya harap saudara ingat bahwa tempat ini adalah tempat berkat terbaik walaupun saudara datang dalam berbagai jenis situasi dan kondisi. Karena saudara adalah seorang yang dipilih Tuhan. Hari ini pasti akan menjadi titik balik dalam kehidupan keluarga baru saat beribadah baik secara online maupun secara offline. Bahkan sebelum saudara datang ke gereja hari ini, memang saudara pernah mendengar banyak undangan untuk bergabung ke gereja bersama-sama dan percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi seberapa banyak saudara memikirkan tentang mengapa saya percaya kepada Yesus Kristus? Manusia tidak hanya memiliki tubuh saja. Manusia berbeda dengan hewan-hewan seperti anjing dan babi. Karena manusia memiliki roh. Manusia dibagi dengan dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa serta roh. Dan ketika saatnya tiba, tubuh akan kembali ke tanah dan menjadi tubuh ke asalnya. Tetapi roh tidak mati. Kematian adalah pemisahan tubuh dan roh. Setelah kematian manusia, roh pergi ke sesuatu tempat. Alkitab katakan roh harus pergi ke salah satu tempat saja, apakah neraka atau surga. Dan setiap orang pasti katakan bahwa mereka ingin ke surga. Mereka ingin beroleh hidup yang kekal, bukan hukuman yang kekal. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada sebuah buku yang berjudul, "Apakah kamu belajar dengan keras sampai setengah mati? Aku belajar dengan fokus saja." Ini berarti kita harus belajar dengan fokus daripada belajar dengan keras. Jika kita belajar tanpa arah yang benar, itu tidak ada makna. Sama halnya dengan kehidupan beriman kita secara rohani.
Banyak orang berkata, ada banyak jalan yang berbeda untuk memperoleh hidup yang kekal, sama seperti beragam jalan untuk mencapai puncak gunung yang sama. Namun, hal itu sepenuhnya salah. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Alkitab menekankan bahwa ada satu-satunya jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya akan memberikan jawaban yang akurat melalui khotbah hari ini. Saya memberkati setiap keluarga baru dalam nama Yesus Kristus. Kiranya hari ini dapat menjadi waktu yang paling diberkati untuk memperoleh hidup yang kekal bagi orang yang beribadah di gereja maupun yang beribadah melalui online. Subjudul pertama adalah iman, bukan perbuatan. Dalam ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang tersebut sudah memiliki kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan meskipun dia masih muda. Dia adalah pemuda yang memiliki semua kondisi dan yang diingini oleh semua orang yang lain. Dan juga dia tidak menjalani kehidupan yang buruk, kelakuannya baik. Dia seorang pemuda teladan yang telah berusaha untuk menjaga hukum Taurat dengan baik sejak masa kanak-kanak. Dalam ayat 19 dan 20, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Pemuda itu cukup percaya diri untuk menjawab dengan yakin bahwa dia telah menaati perintah-perintah hukum Taurat dengan sangat baik. Secara duniawi, dia kelihatan seperti pemuda yang tidak ada sama sekali keperluan atau kekurangan. Namun, ada satu hal yang tidak terpenuhi pada pemuda itu. Dan itu adalah pertanyaan tentang kekekalan. Dia tetap memiliki kekosongan rohani yang tidak pernah dapat dipenuhi dengan kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan duniawi. Sehingga dia datang dan bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Berkaitan dengan pertanyaan ini, pemuda ini berpikir bahwa hidup yang kekal dapat diperoleh melalui sesuatu perbuatan atau upaya yang baik. Kesalahpahaman terhadap hidup yang kekal ini bukan hanya masalah bagi pemuda ini, tetapi juga pemikiran umum orang Yahudi pada saat itu. Sekarang pun banyak orang masih memiliki pemikiran ini. Kata orang, ada 3 hal yang membuat kita terkejut ketika kita pergi ke surga. Pertama-tama, karena ada orang-orang yang tidak pernah memikirkan bahwa dia akan pergi ke surga. Yang kedua, karena tidak ada orang-orang yang saya pikirkan. Ketiga, saya sangat terkejut karena fakta bahwa seorang berdosa seperti saya juga dapat datang di surga. Maksudnya apa? Kita harus menyingkirkan semua standar manusia. Ini berarti keselamatan tidak pernah dapat diperoleh melalui perbuatan atau usaha manusia. Dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena keselamatan adalah pemberian cuma-cuma atau kasih karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita hanya perlu menerimanya dengan percaya dan bersyukur. Itulah iman untuk memperoleh keselamatan. Yesus katakan pemikiran itu salah karena menganggap
bahwa keselamatan diperoleh melalui perbuatan baik. Dalam ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Kita harus menafsirkan ayat ini secara tepat. Pemuda tersebut bangga bahwa dia telah menjalani kehidupan yang baik sampai sekarang. Tetapi ketika Tuhan melihat itu bukan kebaikan. Karena berbeda dengan sepenuhnya antara kebaikan dari pihak manusia dan kebaikan dari pihak Tuhan. Dari pihak manusia, kehidupan yang baik adalah sisi dari moral atau etika. Jika manusia membantu orang yang lain, itu dianggap bahwa kehidupan yang baik. Namun, dari pihak Tuhan, kehidupan yang baik adalah bukan sisi dari moral atau etika. Kebaikan yang dipahami manusia penekannya ada pada perbuatan atau perilaku. Dalam Yesaya 64 ayat 6, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap. Oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Berdasarkan ayat ini disebutkan bahwa kebenaran manusia sama seperti kain kotor. Meskipun manusia menghidupi kehidupan dengan baik, karena manusia telah berdosa, kita tidak akan pernah dapat mendapatkan hidup yang kekal jikalau masalah dosa kita diselesaikan. Jika dosa asal kita yang berasal dari Adam, manusia pertama, tidak dapat diselesaikan, maka kita tidak mungkin menjadi baik di hadapan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah untuk bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Ketika ikan hidup di dalam air dan pohon berakar di tanah, serta burung berada di udara, maka tidak akan ada masalah. Demikian pula, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah tidak mengalami masalah ketika mereka bersama dengan Allah. Namun, manusia tertipu oleh godaan setan, melakukan dosa dan menjadi terpisah dari Allah. Akibatnya, persekutuan yang ada antara Allah dan manusia menjadi rusak. Manusia menjadi terpisah dari Allah dan mati secara rohani. Ketika seorang anak dipisahkan dari orang tuanya, maka ketidakbahagiaannya dimulai. Demikian juga saat manusia menjadi terpisah dari Allah, maka semua masalah mereka dimulai. Manusia yang awalnya adalah anak-anak Allah, menjadi terpisah dari Allah dan jatuh ke dalam kekuasaan setan. Akibatnya manusia menjadi yatim piatu secara rohani dan mulai menyembah hal-hal lainnya yang dipercayai sebagai Allah. Meskipun orang-orang mencari kebahagiaan melalui berbagai agama yang berbeda, namun mereka tidak dapat menemukan kebahagiaan. Meskipun orang mungkin memiliki kekayaan yang berlimpah dan juga pengetahuan, namun mereka tidak memiliki kedamaian sejati di hati mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam kehancuran yang lebih besar. Mereka menderita oleh mimpi buruk, ditindas secara rohani, halusinasi, mendengar suara-suara aneh, gugup, merasa hampa, insomnia, depresi, membasahi tempat tidur mereka di malam hari, tidur sambil berjalan, tidak mempercayai pasangan mereka, takut pada kerumunan, gangguan mental, neurosis, masalah keluarga, dan sejenisnya.
Segala macam penyakit, penyakit kronis, dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kutukan, bencana menimpa mereka. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan, mereka meninggal tanpa bertemu Allah. Setelah kematian mereka, mereka menghadapi penghakiman dan masuk neraka selamanya. Pada akhirnya, semua masalah ini diwariskan kepada anak-anak mereka dan pada generasi berikutnya hingga generasi ketiga dan keempat. Hanya ketika saudara bertemu Allah, saudara dapat terbebas dari masalah ini. Manusia tidak dapat bertemu Allah dengan kekuatannya sendiri. Itu mengapa Allah datang ke dunia dengan mengenakan tubuh manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yesus Kristus membebaskan kita dari semua masalah yang diakibatkan karena terpisahnya manusia dari Allah. Yesus Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib dan memberikan hidupnya di atas kayu salib. Dan sebagai bukti bahwa Ia adalah Allah, Dia bangkit pula dari kematian pada hari yang ketiga. Yesus artinya juru selamat. Ini adalah namanya. Kristus artinya yang diurapi, ini adalah jabatannya. Dalam perjanjian lama, sebelum seseorang menjabat pada 3 jabatan tertentu, orang itu harus diurapi terlebih dahulu. Itulah jabatan nabi, imam, dan raja. Sebagai raja, Kristus merumukkan kepala setan dan menghancurkan kuasa dan sebagaimana diungkapkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Sebagai imam, Kristus membebaskan dari dosa mula-mula sebagaimana diungkapkan dalam Roma 8 ayat 2. Sebagai nabi, Kristus membuka jalan untuk bertemu dengan Tuhan kembali sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan satu-satunya untuk bertemu Allah karena Yesus adalah Kristus. Kristus menyelesaikan 3 masalah mendasar manusia. Apa itu 3 masalah mendasar manusia? Masalah setan, masalah dosa, masalah keterpisahan dari Allah. Kristus sepenuhnya menghancurkan kekuasaan iblis yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kristus sepenuhnya menanggung dosa mula-mula yang memisahkan kita dari Allah, dan juga dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah Kristus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh manusia. Jika saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di hati saudara dan menerima Dia ke dalam hati saudara, maka saudara akan benar-benar dibebaskan dari kekuatan dosa, kekuatan setan, kutukan, dan otoritas neraka. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah saudara percaya pada fakta yang telah saya sampaikan kepada saudara?
dan saudara ingin menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan saudara? Jika iya, ikuti doa saya. Tuhan yang terkasih, saya adalah orang berdosa. Saya percaya Engkau mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus saya dari dosa mula-mula saya. Untuk menghancurkan kekuasaan setan dan untuk menyelesaikan masalah terpisahan dengan Tuhan. Saat ini, saya menerima Yesus ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Kristus, serta Juru Selamat pribadi saya. Masuk ke dalam hati saya dan memerintah dalam diri saya. Tolong saya untuk hidup dengan menikmati berkat sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Selamat. Karena saudara telah menjadi anak-anak Tuhan. Saudara telah memiliki berkat-berkat status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Saya harap saudara dapat menikmati berkat-berkat status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan melalui firman mimbar setiap hari Minggu. Subjudul kedua adalah prioritas kehidupan. Yesus bertanya kepada pemuda yang memiliki kesalahpahaman tentang hidup yang kekal tadi. Dalam ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Yesus melihat nafsu akan materi yang mendominasi hati pemuda itu dan bidik persis mengenai sasaran. Yesus mengatakan bahwa ubahlah prioritasnya dan singkirlah hal-hal yang merupakan penghalang untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya lepaskanlah hal-hal yang dicintai melebihi Tuhan. Tetapi dalam ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Karena pemuda ini tidak dapat menyerahkan hartanya, akhirnya dia kembali dengan sedih hati. Pemuda itu mengambil jalan yang bodoh dan terburuk, yaitu meninggalkan hidup yang kekal karena materi yang terlihat. Ketika Yesus melihat orang muda yang kaya seperti ini, dia berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari ini pun kita harus mempertaruhkan prioritas dalam hidup rohani kita. Secara khusus, jauh lebih penting bagi mereka yang baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup mereka hari ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara telah menjadi manusia baru, sehingga saudara harus menghidupi kehidupan sebagai ciptaan yang baru. Namun, setan yang tidak terlihat menyerang saudara untuk hidup dengan kebiasaan lama yang terikat oleh kebinasaan lama, meskipun saudara telah menerima keselamatan sebagai anak Tuhan.
Karena setan tidak dapat menghalangi saudara menerima keselamatan, sehingga setan mencobai saudara untuk hidup tanpa mampu mempengaruhi orang lain secara rohani, sambil saudara tidak dapat menikmati berkat-berkat, status, dan otoritas yang Tuhan berikan. Seorang teolog mengatakannya seperti ini. Jika Anda menginginkan perubahan dan pertumbuhan, Anda perlu tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal. Jika saudara percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi anak Tuhan, saudara sekarang akan dengan berani ucapkan selamat tinggal pada masa lalu saudara. Pada hal-hal yang menghalangi saudara untuk bertumbuh dalam iman saudara, dan lepaskanlah dari hal-hal itu. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengan berani mengucapkan selamat tinggal pada natur lama saudara secara rohani dan merasakan kebaruan di dalam Kristus setiap hari adalah kehidupan beriman yang alkitabiah yang sejati. Jika saudara salah memasang kancing pertama, sisanya akan salah tanpa peduli seberapa baik saudara memasangnya. Itu sebabnya harus berhasil dalam ibadah. Jika saudara menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah melalui ibadah, saudara akan memperoleh kekuatan untuk mengalahkan dunia. Sekalipun masalah dan peristiwa buruk datang, jika saudara sehat secara rohani, saudara dapat mengatasi semuanya. Ketika saudara sehat secara rohani, saudara dapat membuktikan kepada orang lain apa artinya percaya kepada Yesus Kristus. Saya memberkati semua keluarga baru yang melalui kehidupan beriman secara rohani. Kiranya saudara berhasil dalam ibadah seumur hidup saudara dan hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan berlimpah. Sebagai kesimpulan, ada sebuah artikel berjudul Mata yang Berbeda. Ada seorang putri yang dibesarkan oleh ibunya yang adalah seorang janda. Dia belajar di luar negeri dengan usaha pengorbanan ibunya, dan kemudian menjadi dosen di sebuah universitas terkenal. Dia pergi ke gereja melalui undangan ibunya. Namun, saat melihat sekeliling gereja untuk sementara waktu, dia sangat kecewa dengan penampilan atau perilaku jemaat di gereja. Dia marah karena suara jemaat yang saling berbicara kabar buruk orang lain dan juga terdengar suara pertengkaran dan sebagainya. Sehingga putri ini mendesaknya untuk pulang sambil mengandeng tangan ibunya. Tapi kata ibu dengan tegas, "Saya pergi ke gereja sepanjang hidup saya dan hanya melihat Yesus saja. Tetapi kamu datang gereja baru 1 hari saja sudah melihat begitu banyak hal." Saat mendengar kata-kata ini, putri yang adalah seorang dosen terkejut karena jauh lebih berbeda mata sendiri dan mata ibu. Ini adalah pesan bahwa keluarga baru yang ada di sini hari ini harus benar-benar menyimpan jauh di dalam hati saudara. Faktanya, semua manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Sampai hari kita menghadap Tuhan, kita masih perbaiki. Itu sebabnya saudara jangan kecewa saat melihat sosok manusia. Mengapa pendeta seperti itu?
Bagaimana penatua diakon dapat melakukan seperti itu? Ketika ini terjadi, kita benar-benar tertipu. Setan si iblis yang selalu berusaha menjatuhkan kita secara rohani. Entah bagaimana akan menanamkan sesuatu yang negatif dalam pikiran kita. Setan membawa kita ke dalam pencobaan untuk jatuh ke dalam keadaan yang hanya melihat hal-hal negatif dan membuat kita tidak dapat bertumbuh secara rohani sampai meninggalkan gereja. Oleh sebab itu, kita harus melihat satu-satunya Yesus Kristus saja. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kiranya saudara dapat berfokus pada mendengar dan menyadari rahasia yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus melalui firman mimbar setiap hari Minggu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hanya firman Tuhan yang kekal yang dapat mengatur hidup saudara dengan benar. Saya memberkati setiap saudara, baik keluarga baru maupun semua jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus, murid mutlak Yesus Kristus, yang mencapai pertumbuhan rohani tanpa goyah oleh aliran firman selama sisa hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat Tuhan untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Berikanlah kami mata rohani dan mata Injil, dan tolonglah kami untuk menikmati berkat status dan otoritas sebagai anak Tuhan selama 24 jam. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala sesuatu. Amin.